Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok 2 pada mata kuliah Manajemen Operasional dan Pemeliharaan dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Gedung Menara Suara Merdeka yang diampu oleh Prof. Jati Utama Wiatmoko, disusun oleh saya sendiri, Fadli Imalia, kemudian ada Ardianto Utomo serta Hendra Pratama. Pentingnya infrastruktur vertikal dan pemeliharaan gedung. Untuk peran infrastruktur vertikal sendiri esensial di perkotaan dengan lahan terbatas. Kemudian gedung perkantoran, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya tidak hanya berfungsi sebagai ruang aktivitas, tetapi juga simbol kemajuan wilayah. Kemudian untuk tujuan pemeliharaan bangunannya sendiri yaitu untuk menjaga keandalan struktur, kenyamanan penghuni, dan efisiensi operasional. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 mewajibkan pengelolaan berkala, sistematis, dan berkelanjutan. Kemudian tantangan dalam pemeliharaan gedungnya sendiri yang pertama adalah kelalaian pemeliharaan. Studi menunjukkan kelalaian dapat menyebabkan penurunan fungsi dan keandalan signifikan, ditandai kerusakan struktural dan penurunan efisiensi fasilitas. Kemudian yang kedua adalah kurangnya inspeksi rutin, yang mana kerusakan sering disebabkan kurangnya inspeksi rutin dan perencanaan pemeliharaan sejak awal operasional. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi krusial, yaitu evaluasi operasional dan pemeliharaan krusial untuk keberlanjutan fungsi bangunan, mengidentifikasi kelemahan sistem, dan merumuskan strategi perbaikan. Selanjutnya, untuk rumusan masalah dan tujuan penilaian sendiri, yang pertama adalah bagaimana pelaksanaan operasional gedung Menara Suara Merdeka. Yang kedua adalah apa saja kendala dalam operasional dan pemeliharaan. Yang ketiga adalah strategi apa yang dapat meningkatkan efektivitas operasional dan pemeliharaan. Kemudian untuk tujuan penulisannya sendiri, yang pertama adalah menganalisis pelaksanaan operasional gedung Menara Suara Merdeka. Yang kedua adalah mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang ada di gedung Menara Suara Merdeka. Yang ketiga adalah memberikan rekomendasi strategis untuk perbaikan gedung Menara Suara Merdeka sendiri. Selanjutnya, untuk gambaran umum gedung Menara Suara Merdeka, yang pertama adalah ikon Kota Semarang, yang mana gedung Menara Suara Merdeka adalah pusat kegiatan media dan perkantoran grup Suara Merdeka menjadi ikon baru arsitektur perkotaan di Semarang. Yang kedua adalah lokasi strategis, yang mana gedung Menara Suara Merdeka ini terletak di Jalan Pandanaran nomor 30. Kawasan ini sangat strategis bagi pusat pemerintahan dan bisnis untuk mendukung fungsionalitas dan keandalan struktur. Kemudian untuk yang ketiga adalah fasilitas modern, yang mana gedung Menara Suara Merdeka ini dirancang dengan keamanan struktural, efisiensi energi, dan kemudahan perawatan jangka panjang untuk menerapkan sistem manajemen fasilitas modern itu sendiri. Selanjutnya, untuk ruang lingkup gedung Menara Suara Merdeka, yang pertama adalah lobi utama, yang mana difungsikan untuk area penerima tamu dan informasi. Yang kedua ada ruang redaksi atau ruang yang digunakan untuk kerja editorial dan studio multimedia. Kemudian ada ruang rapat yang digunakan untuk fasilitas pertemuan dan pelatihan. Kemudian ada kafetaria yang mana ini merupakan area publik untuk istirahat dan bersosialisasi. Kemudian ada ruang server yang digunakan untuk fasilitas penunjang teknis penting. Kemudian ada area parkir yang digunakan untuk area parkir terletak di basement dan halaman. Selanjutnya ada pelaksanaan operasional gedung. Yang pertama ada struktur organisasi. Struktur organisasi sendiri ini pengelolaan operasional oleh tim inti di bawah kendali General Manager atau Building Manager dibantu supervisor untuk setiap bidangnya. Kemudian untuk aktivitas hariannya itu mencakup pemantauan sistem MEP, pengawasan keamanan 24 jam, manajemen lalu lintas, pembersihan, dan layanan administrasi tenan. Kemudian untuk pemanfaatan teknologi sendiri, itu sistem operasional menggunakan Building Automation System atau BAS, kontrol akses digital, dan aplikasi internal untuk pelaporan secara real-time.
Kemudian ada evaluasi rutin yang mana manajemen melakukan evaluasi berkala melalui laporan mingguan, bulanan, bahkan audit internal dan survei kepuasan pengguna. Selanjutnya, untuk tantangan dalam pelaksanaan operasional sendiri, yang pertama adalah koordinasi lintas divisi. Terkadang terhambat karena perbedaan prosedur kerja antara divisi. Kemudian ada keterbatasan anggaran, yang mana anggaran operasional terbatas untuk kebutuhan mendesak yang tidak terduga. Yang ketiga adalah penyesuaian regulasi, yang mana tantangan dalam menyesuaikan dengan regulasi bangunan hijau dan standar keamanan terbaru. Selanjutnya, ada jenis pemeliharaan yang dilakukan. Untuk pemeliharaannya itu ada pemeliharaan rutin yang mana dilaksanakan setiap hari dan mingguan, meliputi pembersihan filter AC, pengecekan lampu, instalasi listrik, serta sanitasi area toilet dan publik. Kemudian ada pemeliharaan secara berkala, dilakukan sesuai jadwal seperti servis sistem HVAC setiap 3 bulan, pengujian sistem pemadam kebakaran, dan inspeksi lift bulanan. Kemudian ada juga pemeliharaan secara preventif yang bertujuan untuk mencegah kerusakan lebih besar, contohnya pengecekan sistem plumbing untuk deteksi kebocoran dini dan penggantian suku cadang mesin. Kemudian ada juga pemeliharaan secara korektif yang dilakukan setelah terjadi kerusakan seperti perbaikan sistem penerangan yang mati atau AC yang tidak berfungsi. Kemudian ada pengelolaan data dan dokumentasi. Yang pertama ada jadwal pemeliharaan, yang mana jadwal pemeliharaan ini seluruh kegiatan pemeliharaan didokumentasikan melalui sistem pelaporan digital. Kemudian dilakukan pelaporan kerusakan dan tindak lanjut, yang mana mencakup laporan kerusakan dan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan. Kemudian ada reward service peralatan. Reward service peralatan ini dilakukan pencatatan reward service untuk setiap peralatan dan inventarisasi komponen gedung. Dan yang keempat adalah inventarisasi peralatan, yang mana dokumen ini sangat penting untuk audit internal dan eksternal serta acuan perencanaan anggaran tahunan. Selanjutnya adalah evaluasi kinerja pemeliharaan. Yang pertama ada frekuensi kerusakan berulang. Di sini untuk mengukur efektivitas program pemeliharaan dengan melihat seberapa sering kerusakan yang sama itu terjadi. Kemudian ada respon dan waktu penyelesaian untuk menilai kecepatan tim dan merespon menyelesaikan perbaikan yang telah dilaporkan. Kemudian ada rencana anggaran aktual versus rencana, yang mana ini membandingkan pengeluaran aktual dengan anggaran yang telah direncanakan untuk efisiensi. Kemudian ada kepuasan tenan, di mana kepuasan tenan ini untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna gedung terhadap layanan pemeliharaan yang diberikan. Kemudian untuk tantangan dalam pemeliharaan itu sendiri, yang pertama adalah keterbatasan sumber daya manusia, yang mana keterbatasan sumber daya manusia teknis yang kompeten menjadi tantangan utama. Yang kedua adalah pengadaan suku cadang, kesulitan dalam pengadaan suku cadang tertentu yang mungkin langka atau mahal. Kemudian ada penjadwalan perawatan. Penjadwalan perawatan di tengah operasional gedung yang padat dan tidak boleh terganggu. Kemudian ada koordinasi antar divisi, koordinasi yang efektif antar divisi operasional dan pemeliharaan untuk kelancaran kerja. Selanjutnya ada indikator evaluasi kinerja operasional. Untuk indikator sendiri ada ketersediaan fasilitas, yang mana digunakan untuk mengukur seberapa sering fasilitas penting ini berfungsi tanpa gangguan. Kemudian indikator selanjutnya adalah efisiensi anggaran, yang mana membandingkan realisasi biaya dengan anggaran yang direncanakan. Kemudian ada indikator tingkat kerusakan, yang mana digunakan untuk mengevaluasi jumlah kerusakan dan waktu penyelesaian perbaikan. Kemudian ada indikator respon waktu, yang mana digunakan untuk menilai kecepatan tim teknis merespon laporan kerusakan, serta yang terakhir adalah indikator kepuasan pengguna, yang digunakan untuk survei atau mewawancara secara langsung mengenai kenyamanan dan kualitas layanan. Selanjutnya metode evaluasi dan hasil sementara. Untuk metode evaluasi sendiri dilakukan melalui audit internal, inspeksi visual, monitoring berbasis aplikasi atau BMS, serta wawancara dan kuesioner kepada pengguna gedung. Yang kedua adalah hasil evaluasi sementara. Gedung Menara Suara Merdeka menunjukkan tingkat keandalan operasional yang tinggi pada sistem HVAC, lift, dan keamanan. Namun, tantangan ditemukan pada perawatan detail interior dan pengelolaan limbah domestik yang belum optimal.
Yang ketiga adalah implikasi evaluasi. Hasil evaluasi menjadi dasar pengambilan keputusan untuk menyusun prioritas anggaran, menentukan vendor andal, menyelesaikan jadwal pemeliharaan, dan bahkan pelatihan teknis bagi personilnya. Selanjutnya adalah strategi peningkatan manajemen. Yang pertama adalah peningkatan operasional, digitalisasi sistem manajemen gedung atau BMS untuk pemantauan secara real time, peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan berkala, serta optimalisasi pemanfaatan energi dengan teknologi hemat energi. Yang kedua adalah peningkatan pemeliharaan, penerapan pemeliharaan berbasis kondisi, digitalisasi dokumen dan riwayat pemeliharaan, serta audit pemeliharaan berkala untuk deteksi dini kerusakan. Yang ketiga ada strategi berbasis pengguna, peningkatan komunikasi antara manajemen dan tenan, survei kepuasan pengguna berkala, dan kampanye kesadaran perawatan bersama. Dan yang keempat adalah integrasi siklus hidup proyek. Perencanaan operasional dan pemeliharaan yang terintegrasi sejak awal siklus hidup bangunan untuk berkelanjutan infrastruktur vertikal. Selanjutnya ada rekomendasi. Rekomendasi dari kami yang pertama adalah peningkatan koordinasi, yang mana dengan menerapkan prosedur kerja terpadu untuk efisiensi lintas divisi. Yang kedua ada optimalisasi anggaran dengan merencanakan anggaran darurat dan mengidentifikasi area penghematan tanpa mengurangi kualitas. Dan yang terakhir adalah adaptasi regulasi dengan melakukan audit kepatuhan rutin dan pelatihan staf mengenai standar yang terbaru. Kemudian selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan utama sendiri, manajemen operasional dan pemeliharaan gedung Menara Suara Merdeka telah berjalan secara sistematis, namun perlu perbaikan pada digitalisasi, pemeliharaan berbasis kondisi, dan keterlibatan pengguna. Strategi peningkatan difokuskan pada digitalisasi, sumber daya manusia, energi, dan komunikasi. Untuk sarannya sendiri yaitu mengembangkan BMS terintegrasi, menerapkan pemeliharaan berbasis kondisi, meningkatkan pelatihan teknis dan manajerial, mengintegrasikan pengguna dalam sistem umpan balik, serta melakukan audit teknis dan administratif berkala. Untuk tujuan akhirnya sendiri yaitu menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perencanaan strategis untuk keberlanjutan gedung, memperpanjang umur layan, dan menjaga kinerja operasional dalam kerangka siklus hidup proyek infrastruktur. Mungkin sekian yang dapat kami presentasikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.